Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Geraldo Octavian Kristianto, biasa dipanggil Geraldo atau Aldo. Terserah kalian mau panggil saya apa. Selamat datang di seri pengajaran pertama dari Revelation. Di seri pengajaran kali ini saya mau mengajarkan tentang hal yang benar-benar dasar dari kekristenan, yaitu pengenalan akan Tuhan. Judul atau tema yang akan saya bawakan adalah His Reckless Love, atau biasa diartikan kasihnya yang gila, kasihnya yang di luar nalar, kasihnya yang di luar akal sehat manusia. Bukan berarti saya bilang Tuhan adalah Tuhan yang gila, enggak. Tapi kasihnya Tuhan itu enggak bisa diproses dengan akal kita. Kasihnya Tuhan itu di luar akal sehat daripada manusia. Ayat bacaan daripada seri pengajaran pertama ini adalah di Matius 18 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Matius 18 ayat 12 sampai 14 ini adalah ayat yang biasa kita dengar pastinya, pernah kita baca pastinya, pernah diajarkan juga, selalu menyangkut tentang domba. Ya, judul perikopnya adalah domba yang hilang, tapi selalu disangkut pautkan dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau lingkungan kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi saya nggak bicara tentang hal tersebut, saya nggak bicara tentang saudara-saudara yang belum kenal Kristus, tapi saya mau bicara soal perspektif daripada Tuhan tentang domba yang hilang. Karena domba yang hilang itu bukan cuma teman-teman di luar sana yang belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi juga ada pastinya di dalam kekristenan itu sendiri ada domba yang hilang. Ada orang-orang yang kecewa dengan Tuhan di dalam kekristenan, ada orang-orang yang kecewa dengan proses pelayanan di dalam kekristenan, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang udah kendor pelayanan, penyembahan maupun kehidupan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan saya mau membahas tentang hal tersebut, yaitu perspektif Tuhan tentang orang-orang demikian, perspektif Tuhan tentang orang-orang yang berdosa, tentang orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tentang orang-orang yang nggak menyembah Dia. Gimana sih perspektifnya Tuhan? Ayo sama-sama kita bacakan di Matius 18 ayat yang ke-12 sampai 14. Oke, saya bacakan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Jadi di sini didapati bahwa ada ketidakmasukakalan pertama sebenarnya di ayat yang ke-12. Di sana kalau bahasa sehari-harinya dikatakan kalau gembala punya 100 ekor domba, bukan kalau kehilangan 1 ekor domba, bukannya si gembala itu akan mencari yang 1 ekor domba itu. Kalau kita posisikan diri kita sebagai manusia, bukannya manusia normalnya akan berpikir, oh masih ada 99, kita jaga baik-baik aja supaya nggak kehilangan lagi. Normalnya bukannya seperti itu. Tapi di sini Tuhan menceritakan tentang apa yang Dia lakukan. Tuhan menceritakan tentang dirinya, apa yang akan Dia lakukan jika kehilangan 1 domba. Dia akan mencarinya, Dia akan berharap untuk menemukannya, dan Dia akan mengusahakannya sekuat tenaga untuk mencari yang 1 ekor domba itu. Bukan berarti Dia nggak sayang sama yang 99, bukan berarti Dia nggak peduli sama yang 99, bukan berarti yang 99 itu nggak ada artinya. Tapi ini menunjukkan bahwa kasihnya Tuhan adalah kasih yang nggak masuk akal, yang manusia manapun nggak akan lakuin. Manusia bijak akan biarin yang 1 dan jaga ketat yang 99, dianggap sebagai pembelajaran kehilangan 1 domba. Manusia yang kurang berhikmat atau manusia yang bodoh akan biarin yang 1 dan berpikir, masih ada 99 ekor domba lagi, nggak masalah lah, masih banyak. Tapi kalau Tuhan tahu masih punya 99 ekor domba. Tuhan tahu jumlah 99 ekor domba itu jauh lebih banyak daripada 1 ekor domba. Dan Tuhan tetap sayang sama 99 ekor domba itu. Tapi Dia juga sayang sama yang 1 ekor domba itu. Makanya Dia cari 1 ekor domba tersebut, dan Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari yang 1 ekor domba itu. Karena Dia ingin menunjukkan bahwa ini loh kasih yang adil, ini loh kasih yang begitu besar.
bahwa dia mengasihi yang 99 sama besarnya dengan mengasihi yang satu. Jadi begitu besar kasihnya sehingga dia nggak melupakan yang satu, dia tidak meninggalkan yang satu, dia tidak membiarkan yang satu, melainkan mencarinya. Hal ini sama seperti kita, bahwa domba tersebut diibaratkan sebagai manusia, kita yang terhilang. Dia mencari kita ketika kita berdosa. Dia mencari kita ketika kita melupakan dia. Dia tetap mencari kita ketika kita mulai kendor, kita nggak menyembah dia, ketika kita nggak berdoa, dia tetap mencari kita. Dan dia mau menunjukkan bahwa walaupun kenyataannya dia nggak sebutuh itu sama kita, tapi dia sebegitu sayangnya sama kita. Makanya dari itu di sini disebutkan bahwa keselamatan yang kita terima, kasih daripada Tuhan yang kita terima adalah kasih karunia. Kenapa kok kasih karunia? Karena bukan karena baiknya kita, bukan karena usahanya kita, bukan karena doa-doanya kita, bukan karena kebaikan kita yang kita tabung, bukan karena penyembahan kita, pelayanan kita, atau apapun yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kita layak dikasihi, sehingga kita layak untuk mendapatkan keselamatan. Bukan, tapi karena begitu besarnya kasih Tuhan, akhirnya kita bisa diselamatkan dan kita bisa diampuni, kita bisa diterima olehnya dan kita bisa mengalami kasih-Nya. Itu karena Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Jadi jangan pernah sampai berpikir bahwa gara-gara aku berdoa, aku makin dikasihi Tuhan. Gara-gara aku menyembah Tuhan, aku makin dikasihi Tuhan. No. Kasihnya Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya nggak pernah berubah. Nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang. Tapi kasihnya kita yang harus terus bertambah ke Tuhan. Maka daripada itu jangan pernah berpikir kalau misalnya kita mengalami kesialan, kita hubung-hubungan, ini gara-gara saya udah lama nggak berdoa sama Tuhan. Ini gara-gara saya udah lama nggak menyembah Tuhan, makanya saya sial mulu. Saya nggak diberkati, nggak. Dia tetap sayang kita walaupun kita nggak berdoa. Dia tetap sayang kita walaupun kita nggak menyembah dia. Jadi jangan sampai kita salah persepsi tentang Tuhan. Dan saya mau ajak kalian untuk buka satu ayat lagi, ayat terakhir di Roma 5 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Oke, saya bacain. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini dikatakan bahwa untuk orang yang benar, kalau di terjemahan lain di BIMK atau Bahasa Indonesia masa kini dikatakan untuk orang yang adil aja, orang itu enggan. Orang itu berpikir dua kali. Orang itu belum tentu mau mengorbankan nyawanya untuk orang tersebut. Untuk orang yang baik mungkin aja. Untuk orang yang dekat dengan kita, yang udah baik sama kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mungkin aja kita akan berkorban buat mereka. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah berkorban buat kita, bahkan ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita masih istilahnya memusuhi Dia karena kita tinggal di dalam dosa. Ketika kita nggak menyembah Dia, ketika kita nggak berdoa pada Dia, Dia sudah mengasihi kita dan mengorbankan nyawanya. Sangat luar biasa kasihnya pada kita. Dan dari sana seharusnya Tuhan itu nggak perlu ngalami dihianati, penyiksaan, dihina, disalibkan. Tapi Dia rela untuk melakukan semuanya itu untuk menemukan satu domba, yaitu kita. Untuk menemukan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memperhatikan kita. Cuma hal tersebut aja, cuma gara-gara itu aja. Harusnya kita nggak layak. Harusnya kita yang dihianati, harusnya kita yang disiksa, harusnya kita yang dihina, harusnya kita yang disalibkan. Tapi Dia gantikan kita karena begitu besar kasih-Nya. Tuhan udah sayang sama kita ketika kita belum lahir. Tuhan udah sayang sama kita ketika kita masih tinggal di dalam dosa. Tuhan sudah sangat sayang dan tetap sayang sama kita walaupun kita nggak berdoa. Tuhan tetap sayang sama kita kok walaupun kita nggak menyembah Dia. Atau ketika kita melupakan Dia, Dia juga tetap sayang sama kita. Akhirnya nggak ada satu hal pun yang bisa batalin besar kasih-Nya Tuhan kepada kita. Nggak ada satu hal pun yang bisa gagalin atau pisahkan kita dari besarnya kasih-Nya Tuhan. Saya di sini bukan bicara tentang hyper grace, tapi saya bicara tentang amazing grace. Gimana besar, luar biasanya kasih Tuhan pada kita. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, kurang ajar nggak sih kalau kita nggak berusaha sedikit pun untuk ngasih Tuhan kembali? Kalau misalnya orang tua kita mendidik kita dengan luar biasa, memfasilitasi kita pendidikan yang baik, lancar, dan luar biasa lah pokoknya, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Bukannya kita harusnya membalas mereka, orang tua kita.
Kalau kita melupakan orang tua kita, terus kita self-claim, kita nge-claim bahwa semua pencapaian kita adalah karena usaha kita, kehebatan kita, keluar biasaan kita, bukannya itu namanya kurang ajar. Sama seperti halnya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita udah tahu begitu luar biasanya Tuhan terhadap kita, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, tapi kita nggak sedikit pun berpikiran untuk membalas atau balas budi terhadap kasih-Nya, bukannya itu kurang ajar. Di sini saya bukan mau mengjudge atau menghakimi kalian untuk harus mengasihi Tuhan, No, bukan seperti itu. Tapi memang saya sadari bahwa di masa-masa ini adalah masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang seakan-akan menarik kita untuk mulai tidak percaya sama Tuhan, untuk mulai meragukan Tuhan, untuk mulai mengendorkan iman kita pada Tuhan. Bertanya Tuhan di mana, bertanya Tuhan ngapain di saat-saat seperti ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tetap sayang sama kita di keadaan-keadaan seperti ini. Ketika iman kita kendor, ketika kita melupakan Dia, ketika kita kecewa, ketika kita benci, ketika kita mulai nggak berdoa lagi, mulai meremehkan kuasa doa, ketika kita mulai nggak menyembah lagi, Dia tetap sayang sama kita kok. Tinggal bagian kita aja, kita datang ke Tuhan. Dan saya percaya orang yang datang ke Tuhan dengan segala motivasi, entah itu kecewa, entah itu kehancuran dan lain sebagainya, akan menemukan pemulihan. Jadi saya mau ajak kalian untuk ngambil langkah, mulai mengasihi Tuhan kembali. Karena ketika kita mulai mengambil langkah untuk mengasihi Tuhan kembali, kita akan menemukan banyak hal, banyak jawaban, banyak pemulihan, banyak terobosan baru yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi mungkin kalian akan bertanya-tanya, mungkin kalian sudah malu, mungkin kalian berpikir kalau gimana caranya untuk kembali ke Tuhan kalau di keadaan seperti ini? Apa perlu melakukan hal-hal puasa dan lain sebagainya? Enggak, saya enggak sarankan itu. Saya sarankan adalah mengambil langkah yang sangat kecil, yaitu mungkin saat ini atau setelah ini datang ke Tuhan, dan apapun yang ada di pikiran kalian, apapun yang ada di hati kalian, entah itu kalian kecewa, entah itu kalian mangkel, entah itu kalian apapun yang menjadi perasaan kalian ke Tuhan, ceritakan itu. Dan saya percaya dari sana akan ada pemulihan terjadi. Dari sana akan ada hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Dan dari hubungan yang dipulihkan tersebut akan timbul pengenalan yang sangat-sangat dalam dengan Tuhan. So, nggak perlu berlebihan, nggak perlu pakai kata-kata yang bagus, pakai kata-kata sehari-hari kalian mulai datang ke Tuhan. Setelah ini saya mau ajak kalian untuk berdoa buat kalian yang benar-benar rindu untuk datang ke Tuhan, benar-benar rindu untuk kembali ke Tuhan, benar-benar rindu untuk mau mengasihi Tuhan kembali. Ayo sama-sama ikuti kata-kata dalam doa saya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih Tuhan kalau aku udah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Aku sadar Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Engkau Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi pribadiku. Aku minta maaf ya Tuhan kalau mungkin hari-hari ini aku menjauh. Mungkin hari-hari ini aku nggak pernah berdoa. Mungkin hari-hari ini aku nggak pernah meluangkan waktu untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ampuni aku Tuhan. Tapi aku tahu Bapa bahwa Engkau tetap mengasihi aku. Dan Engkau nggak ragu untuk menerima aku kembali. Sebab itu Bapa, izinkan Bapa dengan segala kerendahan hati aku mau kembali Tuhan. Aku mau percaya kembali kepadamu. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat buatku. Tapi aku mau percaya bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik di hari-hari yang jahat. Tuhan tetap baik di tahun-tahun yang jahat. Tuhan tetap baik sampai selama-lamanya. Sebab itu aku mau percaya Bapa. Aku nggak mau gantungkan hidupku pada kekuatanku. Aku nggak mau gantungkan hidupku pada berita-berita yang membuatku panik, pada berita-berita yang menghancurkanku. Tapi aku mau menggantungkan hidupku kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah penjagaku, Tuhan adalah sahabatku yang akan terus menemani aku sampai kapanpun. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau mungkin ini adalah doa dari aku, izinkan aku hari makin hari untuk boleh makin mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jadi congratulations kalau kalian udah kembali ke Tuhan, kalau kalian udah mengambil langkah kecil untuk kalian mau mengasihi Tuhan kembali. Di minggu selanjutnya kita akan sama-sama belajar soal gambar diri kita. Setelah kita belajar tentang pengenalan Tuhan yang gimana sih kasihnya Tuhan, gimana sih Tuhan itu terhadap kita, terhadap orang-orang yang berdosa. Kita akan belajar tentang gambar diri kita. Jadi jangan sampai lewatin seri pengajaran berikutnya, dan ya jangan tinggalin hubungan sama Tuhan. Sekali lagi, ambil aja langkah-langkah kecil. Jangan berpikiran bahwa hubungan Tuhan yang baik itu dimulai dari langkah-langkah besar. Enggak, semuanya dimulai dari langkah-langkah kecil. Jadi semangat, tetap stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye-bye.